Kita Gimana saya? enggak, saya buka lagi Iya udah. dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di kelas menulis. Kita akan lanjut pembahasan kita yang kemarin dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bu Lisdayanti Nur Karwana. Beliau adalah salah seorang guru bahasa Indonesia di Al-Azhar Sifabudi. Nah teman-teman, kemarin kita sudah sempat diskusi sejenak mengenai di pertemuan pertama itu mengenai cara awal atau ide awal untuk menulis buku. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk ke tataran teknis ya bersama Bu Isda, yaitu cara menulisnya. Ya, bukan lagi mencari ide, tapi cara menulisnya. Karena nanti kita akan praktikan langsung menulis buku antologi kita bersama. Ada beberapa rekan yang bertanya kemarin tentang kutipan, ya, kemudian penggunaan huruf besar, ya. Di salah satu pertanyaan di web saya yang masuk juga, boleh nggak sih Pak mengutip di buku orang lain? Boleh saja ya, bahkan kita juga bisa mengutip di YouTube. Karena sekarang banyak sekali YouTube menjelaskan materi-materi pembelajaran. Lanjut ke materi selanjutnya tentang teknis menulis buku. Kita langsung akan bertanya kepada Bu Lisda ya. Kita akan berdiskusi bersama apa saja sih Bu Lisda yang kesalahan-kesalahan secara umum yang sering kita tulis dalam ejaan bahasa Indonesia. Silakan Bu Lisda. Oke, terima kasih Pak Ridwan sudah mempersilahkan saya untuk memberikan sedikit ilmu yang saya dapatkan selama kuliah ya mengenai pedoman ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, biasanya Bapak Ibu guru hebat yang seringkali kita alami, yang seringkali kita jumpai, meskipun hal sepele, tapi untuk penulisan cerpen, novel, karya ilmiah, atau karya lainnya, penulisan itu sangat penting ya, apalagi kalau kita niatnya ingin diterbitkan. Betul. Karena dalam penerbitan, penulisan itu harus benar, karena nanti ada proses editing ya. Jangan sampai kita sudah capek-capek menulis, ternyata masih ada kata-kata yang salah, atau tidak enak dibaca, atau tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, biasanya nih yang sering salah, atau banyak lah ya ditemukan dalam cerpen, itu biasanya kata preposisi atau kata depan dan kata imbuhan. Nah, itu masih banyak yang salah membedakan. Bagaimana sih penulisannya yang benar, bagaimana sih penulisan yang tepat. Nah, untuk penulisan kata depan, nah rumusnya seperti ini. Kata depan itu kan ada kata di, ke, dan dari. Ketiga kata tersebut apabila disandingkan dengan kata tempat, misalnya sekolah, kantor, wajah, atau kata tempat lainnya, itu penulisannya dipisah Pak. Misalnya di atas, di bawah, kemana, di mana. Nah itu harus dipisah. Pokoknya kalau dia menyatakan tempat ya. Betul, misalnya contohnya seperti ini. Ada tahi lalat di wajah Pak Ridwan. Nah, kata di wajah itu harus dipisah karena itu merujuk pada kata tempat. Tapi berbeda dengan kata keluar. Keluar itu bisa dipisah, bisa disambung apabila penyandingannya nih. Apabila penyandingannya kata keluar itu dengan kata masuk, itu berarti disambung. Tapi kalau merujuk tempat itu dipisah kata keluarnya. Misalnya, ayah sedang pergi ke luar negeri. Itu kan merujuk pada tempat, nah itu penulisannya harus dipisah. Nah itu Bapak Ibu, jadi untuk membedakannya bagaimana penulisan dipisah dan disambung, Bapak Ibu ingat saja kalau kata di, ke, dan dari, dan menunjukkan suatu tempat atau lokasi itu berarti dipisah. Jadi tidak ada lagi tuh yang disambung. Berbeda dengan imbuhan atau afiks. Itu harus penulisannya disambung apabila kata di, ke, dan dari tadi disatukan dengan kata kerja, misalnya dibaca, dimakan, ditemui, itu harus disambung. Seperti itu Bapak Ibu. Berarti itu ya yang mudah diingat adalah kalau dia merujuk pada tempat, di-nya adalah
pisah dipisah, ya. betul. Kalau dia merujuk ke kata kerja, Mm-mm. dinya disambung. Nah, Sambung. Jadi tidak ada lagi tuh ya Bapak Ibu kesalahan. Nah itu sebenarnya sepele sih, ya. tapi dalam proses editing itu penting ya. Kira-kira apalagi Bu yang sederhana tapi secara umum sering salah kita pergunakan? Nah biasanya nih dalam penulisan cerpen itu pasti ada dialog ya, ada dialog. Entah itu dialog antar tokoh atau dialog dalam bentuk narasi. Nah dalam penulisan dialog atau percakapan itu Bapak Ibu pasti menggunakan tanda petik. Sebelum merujuk pada tanda petik, itu harus disisipkan tanda koma. Misalnya ayah berkata, itu harus ada tanda koma. Atau Pak Ujang memberikan saran, itu harus ada tanda koma. Lalu petik dua, nah jangan lupa menggunakan huruf kapital. Setelah tanda petik itu, menggunakan huruf kapital. Nah, setelah selesai kalimat dialognya, ingin menggunakan tanda baca titik, koma, atau tanda seru atau tanda tanya lainnya, itu di sebelum tanda titik petik dua yang terakhir. Jadi misalnya ayah berkata jangan pergi, tanda seru baru menggunakan petik dua. Jadi jangan petik dulu baru tanda seru, seperti itu. Ya. Nah, kita berbicara atau berdiskusi tentang cerpen ya. Kan suka ada bahasa-bahasa gaul, bukan bahasa baku yang dipakai. Itu kira-kira bagaimana Bu Lista cara penggunaan bahasa-bahasa gaul atau bahasa sehari-hari dalam cerpen? Oke, nah dalam penggunaan bahasa gaul dan bahasa sehari-hari itu boleh dipergunakan Pak, asal dalam bentuk dialog. Kalau untuk narasi atau ceritanya dan selain dialog itu tidak boleh, tetap harus menggunakan bahasa baku. Tetapi kalau ingin menggunakan kata-kata misalnya ada makna kiasan nih di dalam satu narasi, itu boleh dipergunakan tapi harus menggunakan tanda petik tunggal. Nah, biasanya kalau ingin mencantumkan catatan kaki atau footnote itu boleh dibawa. Jadi untuk mempermudah pembaca. Seperti itu. Berarti ya kalau tadi ya kalau tanda petik tunggal itu digunakan kalau Apabila kata tersebut memiliki makna atau ya makna makna konotasi. konotasi jadi ibarat penekanan ya ini ada konotasinya seperti itu. Jadi biar yang pembaca tersebut tidak salah makna nih, salah paham. Oh ini maknanya seperti ini. Jadi kalau sudah ada tandanya kan, oh berarti ini maknanya seperti ini. Jadi tidak salah persepsi seperti itu. Juga ini juga Bu, kadang kan saat ejaan tuh kayak silakan kan biasa digunakan tuh silahkan kan. Oke. Nah itu sebenarnya yang benar tuh silakan atau Nah, silahkan? oke. Nah, ini nih yang sering banget saya temukan salah nih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa cari. Bapak Ibu juga bisa download tuh di App Store atau di Play Store itu ada KBBI 2015. Karena pedoman kita bahasa Indonesia itu merujuk pada KBBI 2015 atau PUEBI 2015. Karena kalau beli itu lumayan harganya ya di Gramet ya. Jadi sekarang kan zaman sudah canggih ya Pak Ya, ya. Di kita App Store, tinggal kita download ya. kita bisa akses. Tapi kalau misalnya, Bu, ruang penyimpanan saya penuh, Bapak Ibu bisa cari di browser atau di Google-nya, itu tinggal cari KBBI daring. Nah, Bapak Ibu bisa cari tuh kosakatanya, ketik sekiranya Bapak Ibu bingung nih pas lagi buat cerpen, kira-kira ini baku gak ya bahasanya, katanya bener gak ya, ada gak ya di KBBI, Bapak Ibu bisa tinggal ketik katanya searching. Kalau memang ada berarti itu baku, tapi kalau memang tidak ada silakan diganti menggunakan bahasa yang ada di KBBI. Nah, untuk kata silahkan itu yang tepat silakan, tidak ada hak di tengahnya. Ya. Jadi tidak ada kata silahkan. Jadi silakan, dipersilakan, mempersilakan. Itu ada di KBBI. Jadi kata yang tepat atau baku itu silakan, bukan silahkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah itu ya Bapak Ibu ya, jadi kita diskusi malam ini kenapa? Karena memang kadang ya hal-hal sepele ya Bu Lisda, Iya betul. justru kadang kita tidak Menghambat, bisa menghambat. ya justru ketika finishing atau editing terakhir itu memperhambat ya. Editor ya Editor, sebenarnya. betul. Tapi kan juga ini ilmu yang harus kita pahami ya. Penggunaan kata kapital ya, huruf besar, huruf kecil, kemudian tanda baca, tanda kutip. Nah, itu kan menjadi tambahan ilmu baru ya. Apalagi kan Bu Lisda kalau yang cerpen itu mau nggak mau banyak kutipan kan, Nah, maksudnya betul, banyak betul. mengutip-ngutip. Kecil kalau buku pelajaran kan Tidak ada kutipan. tidak ada
kutipan ya. Buku-buku yang saya sering buat juga itu jarang ada kutipan karena memang lebih banyak itu tekstual ya, bukan kontekstual. Betul. Jadi ini adalah sebuah diskusi ya yang insya Allah sebelum kita memulai membuat buku ini penting kita pahami, dan ada aplikasinya Puebi tadi ya Iya, Bu Lisda ya. Puebi atau KBBI itu ada. KBI. Jadi teman-teman ya Bapak Ibu guru yang hebat itu bisa download dulu dan install, mungkin di App Store juga ada ya. Ada Di semua Play Store tersedia. juga ada. Jadi Play Store dan App Store Bapak Ibu bisa download sambil ngetik nanti setelah selesai koreksi kembali menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kita sama-sama belajar, tidak hanya membuat karya tapi kita juga harus belajar mengenai kosakata yang baik dan benar yang ada di Puebi tersebut. Jadi kita agar kita tidak salah tuh. Harusnya maknanya seperti ini, karena kita salah menggunakan kata, taunya maknanya berbeda. Nah, itu yang bahaya ya nanti, apalagi karena kita kalau ingin diterbitkan kan pasti semua jenjang umur bisa membaca ya. Takutnya salah persepsi. Jadi bisa dilihat di aplikasi KBBI 2015 atau Puebi, atau kalau memang memori penyimpanannya penuh bisa lihat di Google, itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa langsung install atau bisa langsung search di Google. Seperti itu. Itu ya, jadi tantangan ke depan ya setelah diskusi ini kita kan coba langsung menulis, dan untuk cerpen kan juga ini dunia baru saya Bu Lisda. Jadi kita belajar bersama ya teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, kita belajar bersama membuat cerpen. Dan insya Allah cukup 5 halaman saja teman-teman sudah tertulis jadi penulis buku. Betul. Itulah fungsinya buku antologi atau buku keroyokan. Iya, insya Allah. Penulis buku solo kalau mencari informasi gampang, tinggal buka internet, itu banyak sekali. Referensi itu banyak sekali ya. Tinggal kita kopas dengan catatan tadi, harus tetap mencantumkan sumbernya. Jangan sampai kita dianggap plagiat ya. Karena niat kita karya kita nih banyak kopian gitu ya. Iya, jangan sampai seperti itu. Kita sudah capek-capek buat, ternyata di akhir kita dianggap plagiat. Nah, itu tidak baik dan tidak enak juga buat kitanya. Betul. Jadi jangan lupa selalu cantumkan sumber, entah itu link, entah itu buku dan lain sebagainya, cantumkan selalu sumber. Jadi biar pembaca pun tahu, oh ternyata sumbernya dari sini, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk pembahasan di video ini cukup ya Bu Lisda. Iya, Pak Ridwan. Nanti bisa kita lanjut ke pembahasan di grup menulis kita.